Selain Maurice Bussaili, di dalam buku Al-Quran dan Ilmu Modern karya Dr. Maurice Bucaille, ia juga menyingkap adanya kesesuaian antara informasi yang didapatkan di dalam Al-Quran mengenai nasib Fir'aun setelah meninggal dengan keberadaan jasadnya yang masih utuh hingga hari ini. Sesungguhnya di dalam kitab lain telah disebutkan juga bahwa jasad Fir'aun tersebut tenggelam di telan laut. Akan tetapi kebanyakan tidak memberikan rincian mengenai apa yang terjadi setelah itu. Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa jasad Fir'aun yang tenggelam itu akan diselamatkan dari air sebagaimana yang tertera dalam surat Yunus ayat 92. Dr. Maurice menyebutkan bahwa hasil-hasil beberapa penelitian medis mendukung analisa terdahulu, yaitu pada tahun 1975 saat Kairo berhasil melakukan pengambilan salah satu sampel organ tubuh berkat bantuan berharga dari Profesor Mick Burijan. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa keutuhan yang sangat sempurna seperti ini tidak mungkin terjadi andai jasad tersebut berada di dalam air selama beberapa waktu. Bahkan jasad tersebut juga tidak mungkin utuh seperti jasad Fir'aun, meskipun jasadnya berada di luar air dalam waktu yang lama. Ini sungguh ajaib. Informasi sejarah mengenai nasib jasad Fir'aun ini tidak ada dalam pengetahuan manusia manapun saat Al-Quran diturunkan, bahkan sampai beberapa abad setelah turunnya. Padahal ia telah dijelaskan di dalam Kitabullah sebelum lebih dari 1400-an tahun lalu. Kisah mumi Fir'aun ini bermula pada kekafiran, kesombongan, dan keingkaran bangsa Mesir yang mengikuti Fir'aun dalam menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Padahal telah nyata petunjuk bagi mereka dan telah diperlihatkan kejadian-kejadian luar biasa kepada mereka sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hati mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau kembali kepada kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sedikit yang beriman dari orang-orang Mesir, bahkan ada yang mengatakan hanya 3 orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, seorang dari pengikut Fir'aun, dan seorang pemberi nasihat. Karena Fir'aun dan bangsanya tetap ingkar dan sombong, maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun untuk meninggalkan Mesir beserta orang-orang Bani Israel. Namun Fir'aun menolak permintaan ini, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surat Taha ayat 77. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam bersama-sama kaumnya Bani Israel pada malam itu juga. Dan pada pagi harinya tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Musa alaihissalam yang tertinggal di Mesir. Fir'aun sangat marah dan segera mengumpulkan tentaranya, kereta dan kuda yang ada di seluruh wilayah Mesir untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dengan marah Fir'aun berkata kepada pasukannya, "Orang-orang itu berjumlah tidak banyak, dan sesungguhnya mereka telah benar-benar membuat kita marah." Kemudian setelah tentara dan kuda-kuda terkumpul, diberangkatkanlah pasukan yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika pengikut Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan ketakutan karena akan segera tersusul, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Maka melintaslah Nabi Musa beserta kaumnya, sedang Fir'aun beserta pasukannya menyusul di belakangnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di daratan yang tinggi, dan Fir'aun beserta pasukannya masih di tengah-tengah lautan, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-66. Tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya, dan tak seorang pun terselamatkan nyawanya termasuk Fir'aun. Namun saat-saat akhir menjelang kematiannya, Fir'aun baru sadar atas keingkarannya, dan dia sempat mengucapkan kalimat tauhid dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surah Yunus ayat 90. Dengan pengakuan Fir'aun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan mayat Fir'aun agar tidak sampai hancur di dalam lautan, dan agar tubuh Fir'aun yang dibiarkan utuh tersebut dapat menjadi pelajaran bagi manusia kelak. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92.